Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alun Fadila Rustandi. Saya berasal dari kelompok satu. Di sini ingin menjelaskan tentang manajemen perubahan di perusahaan Telkom Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya di sini saya karena mewakilkan kelompok satu, saya izin memperkenalkan dulu. Yang pertama itu ada Farakan Muhammad Al-Hakim, kemudian ada Amar Javian Hilmiasa, kemudian ada Muhammad Rizky dan Farenza, ada Rizky Ade Utami, ada Kevin Anderson Syaragi, ada Muhammad Fadli Ali, ada Risma Nurfitriani, lalu ada Alfat Duta Arditya, kemudian ada Nofrantio Dilan, dan terakhir ada Raffles Hiburian. Baik, selanjutnya untuk yang pertama terkait profil perusahaan PT Telkom Indonesia, Persero Tbk. Jadi PT Telkom ini merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan juga komunikasi, dan juga jaringan telekomunikasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 19 November 1991. Nah, PT Telkom ini memiliki pusat kantornya yaitu di Gedung Graha Merah Putih di Jalan Japati nomor 1 Bandung. Kemudian Telkom juga mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Pemegang saham mayoritas perseroan terdiri dari pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,55% dan 47,45% dimiliki oleh publik. Saham perseroan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah PT Telkom Indonesia. Nah, jadi yang pertama pada tahun 1856 sampai 1884. Yaitu lebih tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1856, pemerintah kolonial Belanda yang melakukan pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama di Indonesia, yang dimana itu menghubungkan wilayah Jakarta atau dulu disebut Batavia dan juga wilayah Bogor. Nah, perseroan menganggap peristiwa ini sebagai salah satu awal mula sejarah dari Telkom dan menetapkan tanggal 23 Oktober sebagai hari jadi Telkom. Kemudian pada tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda membentuk badan swasta, yaitu Post and Telegraph Dienst, untuk menyediakan layanan pos dan juga telegraf. Nah, selanjutnya ada di tahun 1906 sampai 1965. Itu dimulai pada tahun 1906, di mana kolonial Belanda membentuk sebuah lembaga pemerintahan yang mengatur layanan pos dan juga telekomunikasi di Indonesia. Awalnya itu bernama Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon, atau Pos, Telegraf, and Telepon Dienst. Kemudian pada tahun 1961, status jawatan berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Lalu pada tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan juga telekomunikasi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro serta Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Nah, selanjutnya pada tahun 1974, PN Telekomunikasi berubah lagi nih menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi Indonesia atau biasa disingkat sebagai Perumtel, di mana Perumtel ini melayani jasa telekomunikasi domestik dan juga internasional. Dan selanjutnya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang memproduksi perangkat telekomunikasi memisahkan diri menjadi perusahaan independen. Nah, lalu pada tahun 1991, Perumtel berubah lagi menjadi perseroan terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP No 25 tahun 1991. Kegiatan usaha perseroan dibagi dalam beberapa wilayah yang kemudian pada akhirnya di tahun 1995 PT Telkom ini ditata ulang menjadi 7 drive, yaitu Drive 1 Sumatera, yang kedua ada Jakarta dan sekitarnya, yang ketiga ada Jawa Barat, yang keempat ada Jawa Tengah, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kelima ada Jawa Timur, serta yang keenam ada Kalimantan, dan terakhir ada Indonesia bagian timur. Nah, selanjutnya pada tahun 1995, pada tepatnya itu pada tanggal 26 Mei, Perseroan bersama Indosat mendirikan Telkomsel. Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham itu di tanggal 14 November 1995 di Bursa Efek Jakarta dan juga di Bursa Efek Surabaya yang kemudian bergabung menjadi BI.
Nah, lalu saham perseroan juga tercatat di NASE dan juga LSE dalam bentuk ADS dan secara publik ditawarkan tanpa listing di Tokyo Stock Exchange. Nah, selanjutnya pada tahun 1999 sampai 2001 ditetapkan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Nah, karena sejak tahun 1989 Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi, di mana membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001, Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, di mana ditandai dengan adanya penghapusan kepemilikan bersama dan juga kepemilikan silang antara Telkom dan juga Indosat. Akhirnya pada bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggara telekomunikasi lokal. Nah, selanjutnya pada tahun 2009, lebih tepatnya tanggal 23 Oktober, Telkom meluncurkan New Telkom atau Telkom baru yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Lalu pada tahun 2020, mungkin lebih tepatnya lagi di tanggal 4 Desember, PT Telekomunikasi Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nama baru, yaitu menjadi PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Perubahan nama ini disampaikan juga oleh manajemen Telkom melalui surat kepada BEI tertanggal 13 November 2020. Kemudian, BEI juga menerimanya pada tanggal 2 Desember 2020. Perubahan nama ini sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya kalau gitu kita langsung saja. Selanjutnya ada visi dan misi PT Telkom Indonesia. Visi dari PT Telkom Indonesia yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Lalu misinya terdapat ada 3. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Kemudian yang terakhir, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. Nah, adapun produk dan juga brand dari PT Telkom Indonesia ini, yang pertama itu ada telepon, data, dan juga internet. Jadi untuk telepon data internet ini mungkin yang kita biasa tahu juga, salah satunya ada IndiHome Fiber. Itu merupakan pelayanan triple play yang biasanya terdiri dari telepon rumah, internet on fiber, atau high speed internet, dan juga bisa use TV cable. Beserta ada fitur-fitur tambahan lainnya seperti IndiHome View, Melon, Trend Micro, Internet Security. Nah, kemudian ada di data juga, yaitu biasanya Telkomnet Instan layanan akses internet dial up. Nah, selanjutnya ada satelit. Nah, satelit ini mungkin Telkom ini mempunyai satelit ya, atau biasa sewa transponder. Nah, biasanya bernama itu Telkom Visat. Selanjutnya ada televisi berlangganan berbasis protokol internet. Nah, contohnya itu ada Grovia TV, di mana Grovia TV ini merupakan televisi protokol internet pertama yang ada di Indonesia. Kualitas resolusi dari Grovia TV ini lebih bagus dibandingkan dengan hasil video dari TV konvensional. Terus ada juga Yus TV, di mana Yus TV ini layanan interaktif TV dari IndiHome yang pertama di Indonesia. Layanan TV berbayar, di mana memberikan pengalaman baru. Dan juga Yus TV Cable memberikan berbagai macam fitur yang mungkin tidak ada di penyedia layanan kabel lainnya, seperti pause and rewind TV, video on demand, video recorder, dan juga lainnya. Lalu Yus TV Cable juga punya beberapa ragam channel pilihan. Channelnya itu kurang lebihnya sebanyak 101 channel pilihan. Itu terdiri dari 19 channel TV lokal, ada 81 channel TV internasional. Nah, IndiHome Interactive TV juga layanan TV kabel yang seru dan juga pastinya lengkap banget lah fitur-fiturnya. Oke, selanjutnya adalah jasa yang ditawarkan oleh PT Telkom Indonesia. Jadi untuk jasa yang ditawarkan ini, karena dia bergerak di bidang jasa telekomunikasi, Telkom ini menyediakan sarana dan juga jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah yang ada di seluruh Indonesia.
Layanan Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel atau fixed wireline, kemudian ada jasa telepon tetap nirkabel atau fixed wireless, ada jasa telepon bergerak atau mobile service, data ataupun internet, serta jasa multimedia lainnya. Kemudian untuk target pasar dari PT Telkomsel Indonesia itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan momentum global yang imbasnya mengarah pada kebutuhan konsumen. Momentum tersebut bisa dikatakan menguntungkan lah bagi industri bisnis berbasis digital. Momentum yang dimaksud yaitu pertama, industri 4.0 sekarang telah memasuki industri 5.0. Pada era sekarang, semua di penjuru dunia sangat memerlukan akses digital sebagai bahan informasi dan juga bahkan sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, bahkan dunia industri sudah serba digital. Nah, adapun untuk cakupan pasarnya sendiri, untuk beberapa tahun terakhir ini, PT Telkom mengandalkan pencapaian dari IndiHome. Jadi berdasarkan laporan yang diberikan pada 29 April 2021, PT Telkom membukukan pendapatan sebesar 136,4 triliun, naik tipis dari 0,7%. Sementara pendapatan dari IndiHome naik 21,2%. Karena kontribusi IndiHome itu terhadap semua pendapatan Telkom selalu meningkat. Buktinya pada 2018, sumbangan layanan fixed broadband ini masih 10,9%. Jadi yang awalnya 10,9% berubah menjadi 16,3% pada tahun 2020. Nah, di tahun 2020, jumlah pelanggan IndiHome bertambah 1 juta pelanggan atau sekitar 14,5% menjadi 8,02 juta orang. Jadi Telkomsel ini terus melakukan pertumbuhan pelangganan di IndiHome. Antara lain itu dengan menambah sales car menjadi 896 unit. Nah, untuk nilai yang ditawarkan oleh Telkom, yaitu ada nilai merek atau brand value. PT Telkom Indonesia di mana mengalami kenaikan signifikan. Yang tadi sudah dijelasin, yaitu pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,2 miliar USD. Lalu melonjak dari tahun 2017 yang sebesar 4,33 miliar. Jadi yang awalnya di tahun 2017 PT Telkom itu mendapatkan kenaikan signifikan sekitar 4,33 miliar, itu melonjak di tahun 2018 menjadi sebesar 5,2 miliar US dollar. Nah, dengan demikian PT Telkom ini berhasil mempertahankan predikat sebagai perusahaan telekomunikasi paling bernilai di Asia Tenggara. Lalu berdasarkan laporan juga dari Brand Finance yang dirilis Februari 2018, bahwa di antara perusahaan-perusahaan terkemuka yang ada di dunia, peringkat nilai merek Telkom itu naik hingga ke 341 dari sebelumnya yang ada di 386 pada tahun 2017. Lalu PT Telkom juga menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menembus global yaitu sekitar 500. Nah, tidak hanya dalam nilai merek juga, Telkom juga berhasil meraih Brand Strength Index triple A. Menjadi Telkom sebagai perusahaan dengan indeks merek peringkat pertama di bidang perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Lalu untuk perkembangan kinerja perusahaan. Nah, untuk perkembangan kinerja perusahaan itu sendiri, yang pertama itu ada di bagian perkembangan perusahaan dari segi finansial. Jadi berdasarkan penilaian kinerja keuangan PT Telkom Indonesia, yaitu pada tahun 2012 sampai sekarang, kesimpulannya atau mungkin inti dari laporan keuangannya itu, yang pertama, kinerja keuangan rasio PT Telkom di Indonesia berdasarkan rasio likuiditas mengalami fluktuasi. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh adanya peningkatan hutang lancar dari tahun ke tahun, sehingga akhirnya menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu masih kurang baik. Lalu kinerja yang kedua, kinerja perusahaan berdasarkan rasio solvabilitas menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti perusahaan mampu menutup hutang-hutang jangka panjangnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kinerja perusahaan berdasarkan rasio solvabilitas, untuk yang ketiga yang terakhir itu kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas. Dari tahun ke tahun, setiap perusahaan menunjukkan peningkatan. Nah, peningkatan ini biasanya disebabkan oleh penjualan yang meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena mampu meningkatkan laba. Lalu perkembangan perusahaan dari segi non finansialnya, mungkin di sini ada beberapa dari tahun ke tahun. Itu yang pertama, pada tahun 1974, PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan umum telekomunikasi atau PUMTEL
yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Lalu 1980 PT Indonesia Satellite Corporation atau Indosat didirikan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional terpisah dari Perumtel. Selanjutnya pada tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tentang peran serta swasta dalam menyelenggarakan telekomunikasi. Mungkin lanjut kita ke tahun terdekat yaitu tahun 2002, Telkom membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual beli pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003, dan sisa 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. Baik, ini perubahan yang selanjutnya ada perubahan yang dilakukan ataupun alasan perubahannya. Yang pertama, manajemen perubahan itu merupakan alat ataupun proses dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi, yaitu baik dari perilaku individu ataupun organisasi, bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen perubahan. Nah, perubahan-perubahan manajemen yang terjadi pada PT Telkom, yaitu perubahan struktur perusahaan, perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, susunan anggota Dewan Komisaris Telkom, mengalami perubahan sesuai dengan keputusan RUU PST tanggal 19 Juni 2020. Lalu, aplikasi perubahan yang terjadi di PT Telkom berdasarkan teori-teori perubahan, yaitu keterkaitan dengan teori perubahan organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis. PT Telkom melakukan beberapa perubahan secara kontinu, yaitu pergantian pemimpin atau direksi pada PT Telkom ditunjukkan untuk memberikan semangat baru bagi bawahannya dan untuk menciptakan ide-ide baru, inovasi melalui gaya kepemimpinan yang baru dari pemimpin tersebut. Jadi kesimpulannya, manajemen merupakan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai sumber daya yang ada harus direncanakan dengan baik, diorganisasikan, digerakkan, dan diawasi sehingga penggunaannya tepat sebagai rencana yang ditetapkan bersama perusahaan. Dan faktor-faktor perubahan organisasi yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, melalui beberapa inovasi dan solusi yang dilakukan PT Telkom memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.